jelasin ya. Eh, gua hanya bisa nyebutin inisial A. Kenapa gua nggak diizinkan untuk menyebutkan nama lengkapnya? Karena pihak pengacara yang akan mengkasuskan kasus ini melarang gue, kecuali nanti 2 minggu lagi laporan polisi udah naik, baru kita boleh speak up bersama-sama. Bahkan pengacaranya juga minta gue untuk menemani pada saat bikin LP. Nah, jadi ada pemain sinetron inisialnya A. Sebenarnya skuter sih, nggak terlalu, tapi punya penonton gitu kan. Nah, si A ini itu dia pada saat itu kan gue main ke kantornya si pengacara karena pengacaranya itu kan punya infotainment, gue sering disorot di situ, jadi silaturahmi ya udah dikasih tahu Satria itu ada yang baru, kenapa, ditunjukin lah chattingan-chattingannya, DM-an pada saat tahap perkenalan sampai persetubuhan itu terjadi ya kan. Jadi si inisial A ini dia itu menghamili pemain sinetron cewek. Pemain sinetronnya ini skuter juga sih sebenarnya gitu. Nah, si cewek ini dikabarkan digugurin kandungan. Nah, gitu. Tapi itu kan nggak diusut, nggak ada pelaporan. Nah, tiba-tiba si cewek yang bukan pemain sinetron ini, bapaknya itu nangis-nangis datang ke kantor si pengacara ini. Dia tuh sampai, saya tuh nggak bisa membayangkan anak saya ini dimainin sama cowok ini pada saat sampai buka-bukaan itu, sampai bapaknya sampai nangis-nangis. Saya itu bapaknya sampai membayangkan sendiri tuh nggak tega si inisial A ini memainkan si anak cewek ini gitu. Nah, akhirnya anak cewek ini hamil. Si inisial A ini yang berkaitan dibocorkan oleh Denny Sumargo juga kan, dia ambil update status kan. Sebenarnya Denny Sumargo itu ketinggalan, kita udah tahu sebulan sebelum lo Denny Sumargo gitu. Nah, jadi ya udah, karena seminggu lalu si Denny Sumargo itu update status, gue kontak pengacaranya, bang itu yang ngasih tahu inisial A yang hamilin anak orang itu abang juga. Iya, oh berarti satu sumber gitu. Nah, si pengacara masih ngelarang gue untuk menyebutkan si inisial A, si pemain sinetron ini. Kenapa? Karena dia mau membeberkan nanti di podcast biar sekaligus masyarakat luas tahu. Nanti after dia podcast di talk show tentang masalah ini, baru kita mungkin saya, mungkin Denny Sumargo, mungkin Tessa Mariska bisa menguak ini lebih dalam gitu. Jadi intinya kita tuh satu sumber. Sumbernya itu pengacara yang didatangi oleh bapak kandung si cewek yang dihamilin ini. Nah, kemudian banyak juga setelah si Denny Sumargo itu update status, banyak yang DM saya gitu, ternyata banyak juga orang-orang bukan artis di DM-nya sama cowok ini, berarti emang PK. Nah, gitu. Jadi intinya adalah inisial A ini dia pemain sinetron, dia menghamili 2 anak perempuan, satunya pemain sinetron juga. Memang pemain sinetron ini kurang terkenal, lebih terkenal gue. Raja Bangsawan Satria yang mulia Pak Taudi ya kan. Nah, jadi ya mau gimana, soalnya dari sebulan lalu kan kalau ke sidang Niki itu kan banyak infotainment kan. Nanti kan ada berita lagi nih, gua kasih tahu. Apakah nih inisial A menghamilin 2 anak perempuan. Nah, yang satu pemain sinetron juga, yang satu orang biasa, bapaknya nangis-nangis ke rumah si pengacara. Pengacaranya ini adalah salah satu produser infotainment terkenal di Indonesia. Terus pas gue sebutin namanya ini, mereka itu siapa sih kak? Malah mereka nggak ada yang kenal infotainment. Coba kalian Google dulu. Oh, lebih terkenal Kak Satria katanya gitu. jadi sorry ya, gue sombong dikit ya. Nah, maksudnya gini, kesombongan gue ini untuk menyetel gini. Kita ini kan public figure ya, kita ini orang entertainment. Nah, banyak orang entertainment ini ketika sudah punya nama dikit, dia memanfaatkan orang biasa ya kan untuk didiskriminasi, untuk mereka sepelekan, untuk mereka ajas manfaatin. Padahal orang-orang biasa inilah yang membuat kita naik. Iya dong, tanpa view orang masyarakat biasa, kita bukan siapa-siapa dan kita tidak dapat duit. Dari view kita dapat pamor dan kemudian dapat duit. Jadi kalau bisa artis-artis ini janganlah menyepelekan atau tidak menghargai orang-orang yang bukan artis, masyarakat biasa. Kenapa? Karena tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Jadi buat inisial A
ini kan banyak banget yang kirim pesan ke saya ini, ternyata yang lo DM-in itu bukan 2 orang cewek ini, lu sering ngajakin orang buat tidur. Ya kan? Padahal lu bukan orang kaya juga gitu. Lu kan tinggalnya di Jakarta Timur, gua tahu rumahnya biasa gitu. Jadi kita bukan saling menghina. Maksudnya gini, jangan pernah mengajas manfaatkan masyarakat karena masyarakat inilah yang membuat kita naik begitu. Jadi intinya inisial A ini dia menghamilin 2 anak perempuan orang, 1 pemain sinetron, 1 orang biasa yang mau bikin LP ke abang si pengacara sampai bapak kandung si cewek ini datang, itu yang bukan artis. Kalau yang pemain sinetron udah digugurkan. Nah, itu gimana bang? Pemain sinetron lu bilang mengatakan sudah digugurkan, bahkan ini katanya bekas pacarnya. Berarti hubungannya udah putus atau gimana bang? Gimana? Yang digugurkan ini kan pacarnya katanya lu sempat ngomong. Nah ini sekarang hubungannya gimana? Sudah putus atau seperti apa? Yang gua dengar dari bang pengacara ini malah selingkuh. Nah, realitanya nanti bisa dicek ke bang pengacara setelah dia podcast gitu. Karena gua kan kita itu bisa jadi saksi kalau kita melihat chattingan, rayuan, walaupun kita tidak melihat kejadian itu di tempat tidur. Kan jadi saksi itu yang mengetahui, yang melihat atau yang mendengar. Kalau mendengar sama melihat bukti chat itu kita bisa jadi saksi. Jadi netizen bilang gua nggak bisa jadi saksi itu salah. Kita tidak melihat tapi kita bisa melihat bukti chattingan, mengajak itu juga bisa jadi saksi gitu. Nah, kalau terakhir yang gue dengar dari bang pengacara, kalian tahu kok pengacaranya siapa kan, terkenal juga kan gitu. Itu si cowok ini malah pada saat masih pacaran sama si pemain sinetron ini gitu. Nah, karena gue kemarin sibuk membahas bisnis, jadi gue nggak minta yang ceweknya yang mana bang, dua-duanya, jadi nggak sempat ditunjukin fotonya. Nah, mungkin hari ini gue ke kantor si abang, gue minta sih, bukan si abang nggak ngasih, tapi pada saat itu gue nggak nanya gitu. Inisialnya berarti lu nggak tahu bang? Nggak tahu kan, malah si Denny Sumargo bilang inisial I kan. Saya kan Denny Sumargo bilang inisial I, tapi malah gue kurang update yang masalah inisial, karena pada saat itu benar-benar gue nggak nanya gitu. Kalau nggak pasti gue bilang inisialnya gitu. Kemarin aja gue sempat salah. Gue seingat gue si abang pengacara ini bilang ceweknya yang orang biasa ini dari Cianjur, ternyata bukan katanya. Jadi mungkin saya salah dengar gitu. Tapi kan fakta-faktanya nanti akan dibawa ke pengadilan kan. Cuman si abang bilang ini kasusnya mau dinaikin kayak Fadel. Nah gitu. bang, tadi kalau lu bilang Bang Densu udah bocorin inisial I, ini yang jadi pacarnya apa selingkuhannya yang I ini? Itu saya kurang update. Sorry. Coba tanya Bang Densu. Tapi udah ketemu kan Bang Densu? Belum. Kemarin udah di film. Oh, udah film ya. Dia bahas dikit kan kalau nggak salah ya. Iya. Nah, tim yang lain. Nah itu si abang pengacara bilang ke gue minggu depan podcast 1-2 minggu lagi. Sebenarnya sih jadi gini, kalau di Indonesia ini kan kadang tidak semua sih. Sebagian kasus ya, tidak semua. Sebagian kasus kalau nggak viral kan nggak naik. Sebagian, nggak semua gitu. Nah jadi karena ini lagi ratingnya lagi tinggi kasusnya ke Nikita, jadi si bang hampir gue ke ini kan. Nah si abang pengacara ini dia itu maunya ini viral gitu. Jadi biar ini adalah bukti untuk semua orang bisa menyaksikan bahwa inilah kelakuan beberapa public figure yang tidak bisa mempertanggungjawabkan dan tidak bisa menjaga image-nya sebagai public figure yang harus jadi panutan, malah memberi contoh kan gitu. Jadi si bang pengacara ini tunggu momen kasus Nikita agak turun dikit baru dia umumkan di talk show. Tapi kemarin 2 hari lalu chattingan sama gue, insya Allah minggu depan udah naik ke podcast. Gitu. Berarti lu sendiri nggak tahu umurnya kedua perempuan ini berapa, inisialnya apa? Enggak tahu sama sekali. Biasa kalau tahu pasti gue kan orangnya detail kan ngasih tahu gitu. Berarti hubungannya sekarang gimana bang? Karena memang nggak ada etikat baik, makanya akan rencana mau dibuat LP gitu. Nah ini buat lo inisial A, jangan songong datangin bapak si perempuan minta maaf kalau lu tidak mau jadi Fadel berikutnya ya. Ini musuh lu banyak lo ini. Nah belum nanti artis-artis lain sama selebgram TikTok lain speak up, lu nanti dibully habis-habisan lo. Nanti karirmu bisa anjlok lo, apalagi lu bukan yang pemain sinetron booming banget,
bisa ini nanti bisa anjlok ya kan. Nggak ingat dulu waktu casting naik motor. Casing iklan naik motor kan dulu panas-panasan. Ini udah jadi sedikit, jangan sombong. Perempuan itu dibesarkan dengan kasih sayang dan cinta bapaknya, jangan dipakai sembarangan. Tanggung jawab. Kalau lu tidak ada etiket baik, maka kasus ini akan naik jadi LP. Ya. Tapi kalau lu ada etiket baik, Allah walam ya. Tapi si bapak itu sudah nangis-nangis ke kantornya si bang pengacara sampai dia nggak rela anaknya lu setubuhin. Nah, Bang, berarti yang inisial artis ini sudah pernah duluan hamil atau berbarengan itunya masanya atau nggak beda jauh? Tadi yang kata lu sudah digugurin. Oke, kalau itu tidak ada detail penjelasan dari bang pengacara. Cuman kalau asumsi gue dari alur ceritanya berarti yang digugurin ini yang duluan. Nah, pacarnya. Iya, main sinetron. Cuman kemarin gue nggak minta muka. Ya nanti kalau ketemu gue umurnya nggak tahu juga umur inisial. Umurnya nggak tahu juga. Jadi netizen cari sendiri aja yang lagi pacaran sama dia siapa. Nah itulah orangnya gitu. Karena kalau nanti gue kalau ngasih info itu kan selalu fakta, 95% pasti fakta lah. Kalau nggak gue nggak berani ngomong gitu. Jadi yang gue tangkap ceritanya baru itu gitu. Nanti kelanjutannya ya setelah di Polda ya baru kan rame gitu. Nah Bang, tadi lo bilang mau ikut jadi saksi pada saat pelaporan. Kira-kira apa yang membuat lo ingin menjadi saksi? Emang ditawarkan oleh sang pengacara ini atau seperti apa? Langsung pengacaranya yang ngajak. Langsung, saya nggak ada ngajak, Bang, gue ikut ya nggak ada. Satria, nanti kalau ke Polda langsung ikut ya gitu. Jadi gini, sebagai sesama entertainment ya, gue itu paling nggak suka sesama public figure itu. Sebenarnya gini, gue suka membongkar fakta dan negativitas di entertainment itu bukan untuk memojokkan sesuatu. Gue nggak suka aja kalau sesama rekan entertain ini mendiskriminasi rakyat-rakyat di luar artis dan sombong gitu. Apalagi wartawan banyak banget kan ngasih tahu ke saya, kak ini sombong kak, bongkar gitu. Itu nggak boleh lah. Kita ini kan jadi gini, kalau artis cuman di Indonesia kan kita nggak usah sombong lah. Kita harus akui penonton kita kan sebagian besar kan masyarakat bawah. Kalau masyarakat menengah ke atas ya kan sibuk dengan pekerjaannya. Kayak mas-mas aja, mas wartawan. Mana sempat nonton ya kan tayangan sendiri pun kadang nggak ditonton karena sibuk dengan pekerjaan masing-masing, liputan sana liputan sini. Jadi berterima kasihlah dengan masyarakat bawah, jangan didiskriminasi, jangan ditipu dengan personal branding yang lu baik di kamera ternyata aslinya lu penjual narkoba merusak generasi bangsa gitu. Jadi gua nggak demen aja, makanya banyak kalau sisi kemunafikan ada saya lihat tuh pasti saya bongkar gitu. Jadi tapi kan ada netizen yang nggak terima mungkin dari pendukung-pendukungnya. Cuman kan netizen yang lain juga banyak yang nge-like saya kan gitu. Jadi ya udah berarti selalu terjadi pro dan kontra gitu. Intinya gini, sebagai selebriti, sebagai artis, sebagai selebgram, seleb TikTok ya, mau artis infotainment, FTV, sinetron, jangan pernah rusak citra negara kita, ya kan? Karena kan public figure itu tembok dari citra negara. Kalau artis kita skandal mulu ya kan, money laundry lah, kasus pemerasan lah, buntingin anak orang lah, jual narkoba lah, kan kasihan negara kita yang jadi jelek gitu loh, dan image artisnya jadi jelek gitu. Bang, ini netizen lagi banyak yang pro kontra sama lo. Kalau bilang Bang Satria omong-omong doang, ada buktinya kan nih yang bisa ditunjukin gitu. Loh, jadi gini, ketika kita berbicara fakta, kita lihat dulu orang itu hidup di industri mana, ya kan? Kalau saya kan saya main FTV, orang bisa cek di Google. Di entertainment udah 12 tahun, ada layar lebar juga, di infotainment ada. Berarti proses untuk mencapai saya ada di kamera yang kalian tonton sekarang ini, itu melalui proses naik turun gunung, dan pasti melewati kenal manajemen artis, kenal artis AB, kenal event organizer, kenal wartawan, kenal produser, yang jumlahnya nggak puluhan, udah ratusan kali. Jadi ya info-info itu ya muter di sekitar kita aja. Kecuali kalau gue membongkar misalnya dunia perbankan, tapi gue nggak kerja di dunia perbankan, itu baru hoax, ya kan? Dan banyak juga artis-artis yang udah gue bongkar malah diem. Kenapa? Karena mereka tahu itu fakta. Kalau nanti fakta terjadi penyelidikan di polisi, mereka makin kebongkar kan makin malu. Makanya sampai sekarang saya aman-aman aja kan gitu. Cuman ada hal gini. Jadi dalam hukum Indonesia itu ada illegal access. Nah,
Illegal access ini kalau lu pajang itu berbahaya, bisa ancaman hukumannya 4 sampai 6 tahun. Ya kita eksis ya eksis. Kita membongkar fakta-fakta, kita memberikan edukasi masyarakat ya memberikan. Tapi kalau sampai masuk penjara kan kita nggak mau. Nah, orang terkaya se-Indonesia juga nggak mau kan masuk penjara gitu. Jadi kita boleh membongkar, tapi jangan keselio kayak Nikita Mirjani lah masuk penjara kan rugi ya kan. Masa depan terpotong gitu. Jadi tidak bisa walaupun itu fakta, datanya kita pajang di internet. Kenapa? Karena kita bisa terkena illegal access yang ancaman hukumannya 4 sampai 6 tahun. Walaupun yang misalnya gini, dia ada seorang wanita melacurkan diri. Benar dia melacurkan diri, kemudian lu foto, lu pajang di media sosial lu. Walaupun benar dia melacur, ketika lu pajang, lu hina-hina dia melacur, lu kena. Itu namanya UU ITE sama illegal access gitu. Makanya kadang data-data itu, bukti-bukti itu hanya saya tunjukkan off the record teman-teman wartawan, setelah off the record, atau sesama teman-teman artis, atau sesama rekan-rekan manajemen artis. Tapi kalau sampai dipajang di internet kita tidak bisa, karena ada ancaman hukumannya adalah UU ITE dan illegal access. Tidak semua data dan fakta itu bisa kita tunjukkan, karena kita bisa terkena illegal access. Itu alasan yang paling fakta. Nah bang, terakhir emang kondisi perempuan yang jadi selingkuhannya dan hamil ini udah berapa bulan bang? Terakhir kan 4 bulan tahun. Yang perlu tahu sampai sekarang gimana? Itu saya nggak tahu. Nanti saya tanya detail kalau ketemu si bang pengacara untuk wawancara berikutnya ya. Nanti saya tanya detail. Tapi intinya bapak ini nangis-nangis ke kantornya itu sampai dia itu tidak bisa membayangkan ketika anak perempuannya dibuka semua pakaiannya sama si artis inisial A ini begitu. Jadi hati-hati aja, ini pelajaran buat artis-artis berikutnya ya. Kalian jangan memanfaatkan orang yang misalnya dia anak orang kalangan bawah gitu, mentang-mentang lu artis, lu manfaatin begitu. Dan inilah pesan buat kalian ya, masyarakat kalangan menengah ke bawah, jangan terlalu mengidolakan seseorang itu secara lebay. Ketika lu mengidolakan seseorang secara lebay, harga dirimu pun jadi bisa lu serahin. Udah bunting baru lu komplain, ya kan? Coba aja kalau si cewek itu, saya yakin itu pasti si cewek itu mau diajak bersetubuh karena dia mungkin udah pemain sinetron nih, mau tiba-tiba begini, bokap nyokap lo yang stres gitu. Jadi maksudnya gini, kalau kita mengidolakan seseorang biasa aja, suka boleh gitu, minta foto boleh, tapi kalau sampai lu memuji-muji, berantem sana sini untuk ngebela sampai narik urat, apalagi sampai mengorbankan harga diri dan kehormatanmu, itu stupid gitu. Jangan sampai seperti itu. Ada lagi yang ingin sampaikan mungkin buat inisial A atau buat korban? Inisial A, cepat-cepat lu minta maaf sama bapaknya ya. Kalau sampai LP ini naik, wah lu viral di mana-mana kayak si Fadel, ya kan? Rugi bro, masuk penjara setahun, 2 tahun, 3 tahun bro. Aduh, kasus itu kan bisa kena kasus eksploitasi anak ini, ya kan? Apalagi kalau si inisial A ini nggak tahu gua umurnya berapa, udah dewasa belum? Kalau di atas 17 tahun lo, bahaya lu, ya. Nah, ini gua nggak tahu nih ini apakah yang cewek sebelumnya itu digugurkan atas kesepakatan atau tidak? Ya kan? Kalau kesepakatan lo kena juga lagi gitu. Jangan munafik bro ya. Datangin bapaknya udah. Kalau sampai podcast talk show ini naik, habis lu. Bukan gue doang yang ngulitin. Bisa-bisa nanti banyak netizen nanti yang bikin VT.